Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar pelajaran Quran hadis dengan tema menjaga silaturahim. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita bersama-sama membaca doa dengan harapan agar ilmu yang akan kita pelajari diberi kemudahan dalam memahaminya, dan semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Nah, hari ini kita akan membahas tiga poin pembahasan. Yang pertama tentang apa itu silaturahim. Kita akan membahas silaturahim itu apa, gitu ya. Terus yang kedua kita akan mempelajari hikmah dari silaturahim. Hal-hal yang harus diperhatikan ketika melakukan kegiatan silaturahim. Nah, yang pertama kita akan bahas apa itu silaturahim. Sebelumnya, Ibu mau nanya, ketika Ibu menyampaikan kata silaturahim, kira-kira apa yang ada di benak kalian atau apa yang tergambar di pikiran kalian? Berkunjung ke teman, Ya, bentar, apalagi? bersalaman, Ya, bersalaman. Nah, dua contoh yang sudah disebutkan tadi merupakan bagian dari kegiatan silaturahim. Jadi silaturahim itu apa? Nah, silaturahim itu adalah perilaku berbuat baik dengan rasa kasih sayang terhadap kerabat atau keluarga, kepada teman, tetangga, baik itu sesama muslim ataupun yang bukan muslim. Jadi berbuat baik itu tidak boleh dibeda-bedakan. Kita harus selalu berbuat baik pada siapapun, dan ini adalah perintah dari Allah untuk kita. Jadi yang namanya perintah apabila dilaksanakan itu akan bernilai pahala. Kalau ditinggalkan perintah tetapi ditinggalkan, maka kita akan berdosa. Iya, benar. Nah, itu dari penjelasan silaturahim. Yang kedua, kita membahas hikmah dari kegiatan silaturahim. Di sini ada hadis yang menjelaskan hikmah terlaksananya kegiatan silaturahim. Dibacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Man ahabba ayyub satalahu fi rizkihi wa yumsa'alahu fi asarihi falyasil rahimahu. Artinya, barang siapa yang ingin diberi keluasan rezekinya dan barang siapa yang ingin diberi umur yang panjang, maka bersilaturahimlah. Jadi hadis ini menjelaskan apabila kita melakukan kegiatan silaturahim, kita berbuat baik, kita mengunjungi sanak saudara, terus kita bertegur sapa, menanyakan kabar atau yang lainnya, maka kita akan dijanjikan dua hal sama Allah. Yang pertama diberi rezeki yang banyak, dan yang kedua diberi umur yang panjang. Jadi hikmah silaturahim itu ada dua. Yang pertama apa? Diberi umur yang panjang. Yang kedua diberi rezeki yang banyak. Jadi itu hikmahnya. Terus yang ketiga adalah hal-hal yang harus diperhatikan ketika melakukan kegiatan silaturahim. Tadi kan sudah kita bahas juga contoh-contoh dari kegiatan silaturahim. Nah, yang sangat familiar kegiatan silaturahim itu adalah ketika momen lebaran. Di waktu lebaran kan pasti
kesempatan untuk berkunjung ke rumah keluarga, ke rumah teman itu sangat besar karena mungkin di hari-hari biasa kita memiliki kesibukan yang sama, kesibukan masing-masing. Jadi untuk berkunjung itu agak sedikit terhalang. Jadi ketika ada momen Lebaran, momen yang sangat tepat untuk bisa kita melakukan kegiatan silaturahim. Jadi kan kegiatan silaturahim itu ada yang dengan kegiatan berkunjung, berjabat tangan, dan yang lain sebagainya. Nah, di sini ada hal-hal yang harus diperhatikan ketika kita melakukan kegiatan silaturahim. Yang pertama yaitu ketika kita berjabat tangan. Nah, di situ ada beberapa etika ketika kita berjabat tangan. Nah, apabila kita berjabat tangannya dengan seusia atau bersama teman bermain, maksudnya bukan yang lebih tua, maka berjabat tangannya seperti gambar yang pertama. Jadi seperti ini jabat tangannya. Nah, yang kedua bisa dilihat ini ada gambar yang berjabat tangan, kemudian ada yang berpelukan. Nah, kegiatan silaturahim juga selain dengan kita berjabat tangan juga boleh dengan berpelukan. Nah, berpelukannya di sini ditunjukkan dengan gambar laki-laki dengan laki-laki. Jadi berpelukannya tidak boleh laki-laki dengan perempuan, gitu ya. Paham? Kemudian di gambar yang ketiga ada gambar yang menunjukkan posisi berjabat tangan dengan orang yang lebih tua. Nah, ini praktik atau yang seharusnya dilakukan ketika berjabat tangan dengan orang yang lebih tua, yaitu berjabat tangannya tidak sama dengan yang pertama, tapi ini sebagai bentuk penghormatan kepada yang lebih tua. Jadi jabat tangannya dengan dicium tangannya. Kemudian bentuk kegiatan silaturahim yang lainnya yaitu dengan berkunjung. Nah, tadi kan sudah disebutkan juga, maka etikanya ketika berkunjung, di sini ada gambar seseorang yang seperti mengetuk pintu dan ada tulisan salamnya. Jadi dari gambar ini ditemukan bahwa ketika kita akan berkunjung ke rumah seseorang, maka etikanya adalah dengan mengetuk pintu dan mengucapkan salam. Jadi nggak boleh asal-asal masuk aja, ya kan? Terus yang kedua, ini ada gambar yang backgroundnya gelap. Nah, ini menunjukkan bahwa ketika berkunjung kita juga harus memperhatikan waktu yang tepat ketika berkunjung itu bukan di saat orang melakukan istirahat. Nah, di gambar ini kan backgroundnya gelap, jadi itu menunjukkan bahwa di gambar ini waktu berkunjungnya adalah di waktu dia istirahat. Jadi di waktu berkunjung harus memilih akan jam-jam tertentu juga. Kemudian ini yang ketiga, kondisi atau situasi ketika kita sudah diterima atau dipersilakan masuk oleh tuan rumah. Nah, ketika sudah dipersilakan masuk oleh tuan rumah, etika kita atau sikap kita sebenarnya seperti apa, harus bagaimana? Maka kita harus tetap bersikap tenang, harus tetap bersikap sopan, jangan sampai memperkeruh situasi atau membuat ricuh di dalam atau di rumah orang yang kita kunjungi itu. Jadi ini adalah hal-hal yang harus diperhatikan ketika kita berkunjung ke rumah orang. Dari penjelasan ini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Berarti sudah paham ya. Kalau memang sudah paham, coba diulangi lagi. Tadi apa yang disebut silaturahim, artinya apa? Menyambung tali persaudaraan. Ya, kemudian hikmah silaturahim tadi sudah disebutkan beserta hadisnya. Tadi ada berapa? Ada dua. Apa aja? Yang pertama, diberi umur yang panjang. Yang kedua, diberi rezeki yang Banyak. Jadi dua hal ini adalah hal yang dijanjikan oleh Allah ketika kita melaksanakan perintahnya, yaitu silaturahim. Terus yang ketiga, hal-hal yang harus diperhatikan kalau kita bertemu teman sebaya, jabat tangannya seperti gambar yang pertama. Bisa juga dengan berpelukan dengan sesama jenis. Kemudian jika bertemu dengan orang yang lebih tua, maka berjabat tangannya dengan mencium tangan. Terus ketika kita berkunjung, etikanya adalah mengetuk pintu dan mengucapkan salam. Terus yang kedua, berkunjungnya di waktu yang
tepat. Terus yang ketiga, ketika sudah diterima oleh tuan rumah, maka sikap yang seharusnya kita tampilkan di situ adalah tetap bersikap tenang dan Diam. sopan. Ya, diam. Sebelum berakhir, di sini ibu memiliki beberapa kata yang harus kalian sesuaikan dengan gambarnya. Ini termasuk dari hal-hal yang harus diperhatikan ketika melakukan kegiatan silaturahim. Jadi kata ini yang ada 6 ini harus kalian sesuaikan dengan gambar yang sudah ada di depan. Bisa kan? Bisa. Nah, dari gambar dan keterangannya sudah tepat. Jadi dari ini kalian sudah benar-benar paham ya penjelasan tentang silaturahim. Jadi sekali lagi hal-hal yang harus diperhatikan ketika melakukan kegiatan silaturahim. Yang pertama yaitu berjabat tangan. Jika dengan yang seusia maka berjabat tangannya seperti yang gambar ini yang pertama. Kemudian setelah bersalaman boleh juga dengan berpelukan. Terus yang ketiga mencium tangan jika memang itu yang kita temui adalah orang yang lebih tua. Kemudian ketika melakukan kunjungan atau mengunjungi rumah sanak keluarga atau ke rumah teman, etikanya seperti apa? Ini gambar yang pertama, mengucapkan salam dan mengetuk pintu. Yang kedua harus di waktu yang Bukan istirahat. ya. Terus yang ketiga, tetap berperilaku tenang dan sopan. Jadi dicukupkan pembelajaran hari ini. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Sebelum diakhiri, mari kita membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.